Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini lagi rame GMV Max. Lagi seru banget ya GMV Max. Saya juga gemes-gemes gimana gitu. Ada yang belum dapet ya kasihan, tapi yang udah dapet dan ternyata nggak tahu cara ngitung target ROAS. Aduh, sayang sekali, sayang sekali. Jadi ini lagi momentumnya. Kalau teman-teman nggak tahu cara ngitung target ROAS, ini bukan settingan GMV Max-nya ya. Jadi teman-teman harus tahu target ROAS produknya teman-teman. Jadi nggak harus nurut Shopee, nggak harus. Kalau mau nurut ya silakan. Tapi at least teman-teman harus tahu target ROAS-nya produk teman-teman, satu produk teman-teman itu berapa target ROAS-nya. Jangan ngeyel. Kalau ternyata jualnya sekian, HPP-nya sekian, terus berharap ROAS 10 gitu, atau berharap ROAS 20, atau gimana. Nah, itu jangan ngeyel, jangan coba-coba. Karena kan pricing-nya sudah jelas, HPP sudah jelas, jadi teman-teman harus punya target ROAS. Harus punya target ROAS produknya teman-teman ya. Ini target ROAS produk Anda. Jadi video ini target ROAS produk Anda sebagai gambaran Anda eksekusi untuk GMV Max-nya. Kalau ternyata Anda mau eksekusi di bawah target ROAS Anda ya nggak apa-apa. Mungkin ada pertimbangan lain, misalkan produknya baru, atau misalkan ini produknya nggak apa-apa, ini tanpa profit dulu misalkan karena profitnya di produk yang lain, atau apapun itu terserah. Jadi video ini hanya akan ngebahas target ROAS produk Anda, bukan settingan GMV Max-nya. Karena target ROAS itu dengan atau tidak adanya iklan GMV Max tetap harus ada target ROAS, karena ngiklan kan ngiklan tetap ada, mau fiturnya nanti GMV Max ya, mau nggak ada GMV Max, mau GMV Optimum atau apapun itu namanya, teman-teman harus punya target ROAS produknya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, target ROAS itu kan sederhana, GMV bagi iklan. Rumusnya tuh gitu. GMV itu apa? Omset plus ongkir. Nah, hati-hati. Dan omsetnya pun bukan omset yang cair ya, tapi kalau di Shopee, ROAS itu adalah GMV bagi iklan. GMV-nya itu adalah uang yang ditransfer oleh customer plus ongkir. Misalkan saya beli kacamata harga 100.000. Terus ternyata dikasih diskon, penjual ngasih diskon voucher 5.000, 95.000 dikurangin. Nah, terus saya bayar ongkir karena nggak ditanggung gratis ongkir sepenuhnya. Saya bayar ongkir katakanlah 3.000 perak. Berarti GMV-nya itu adalah 100 dikurangi 5.000 ditambah 3.000 alias 98.000. Ini belum tentu omset ke kita. Omsetnya ke kita kan berarti 95 dikurangi admin fee. 95 dikurangi admin fee itu omset ke kita. Jadi hati-hati. Hati-hati karena definisinya beda. Jadi GMV dibagi ROAS itu GMV dibagi iklan. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, target ROAS Anda berapa? Kita main simplifikasi dulu. Jadi kalau ini adalah panjang, ini adalah ROAS ya, ada garis panjang ROAS. Kalau misalkan target ROAS-nya di bawah 1, ini nyaris nggak mungkin kalau kita jualan di Shopee, karena kita produknya pasti ada HPP-nya, karena kita jualan fisik. Ada juga yang produk digital ya, cuman nggak umum sebetulnya. Jadi kalau jualan fisik pasti ada HPP-nya. Pasti ada HPP-nya, nggak mungkin ROAS-nya kurang dari 1. Karena apa? Karena yang ini nggak ada faktor HPP nih, faktornya iklan. Artinya katakanlah GMV itu sama dengan omset 100% ya, belum dihitung admin fee, sehingga menjadi kompleks. Jadi kalau omsetnya 100.000, iklan 100.000, belum HPP, ya ini buntung lah. Berarti target ROAS Anda nggak mungkin di bawah 1. Dan juga nggak mungkin di bawah 1, sekian, mungkin 1,2 atau 1,3. Kenapa? Karena iklan di Shopee ini nggak, di dashboard iklannya itu belum kehitung PPN 11% ya. 11% dan belum kehitung admin fee yang 12% si GMV-nya ini. Berarti gak mungkin di sekitar 1 ditambah 11 plus 12%. Alias 1, ya biar gampang 1,2 ya. Jadi target ROAS Anda itu gak mungkin di bawah 1,2. Gak mungkin. Kecuali kalau Anda memang mau main rugi. Kalau mau main rugi ya gak apa-apa. Tapi take on your own risk. Alias ya kalau gak ngerti jangka panjangnya janganlah. Kalau nggak ngerti jangka panjangnya itu jangan. Oke, ini jadi Anda pasti di antara 1,2 sampai mungkin tak terbatas sampai 1 juta ROAS. 1 juta ROAS tuh nggak umum. Mungkin terjadi, misalkan Anda bikin konten, kalau kita bisnis secara umum ya, kita bikin konten, budgetnya 1 juta, ternyata viral se-Indonesia, omsetnya 1 miliar. Mungkin, tapi kalau di Shopee itu nggak umum, ROASnya 1 juta. Terus kalau ROASnya 1.000 gimana? Itu mungkin terjadi, beberapa kali terjadi, karena hoki. Tapi ini nggak bisa di-repeat, nggak bisa diulang sepanjang tahun, nggak bisa. ROASnya 1.000 nggak bisa, sepengalaman saya di Shopee nggak bisa. Berarti realistisnya itu di sekitar 30-an masih mungkin lah, masih mungkin. Jadi ROAS Anda itu harus di antara 1,2 sampai 30.
sampai 30. Itu kalau kita lihat faktanya. Terus kalau kita lihat ke dalam, lihat ke diri kita sendiri, ya udah sesederhana pricing, pricing dan HPP-nya kan Anda udah tahu ya. Ya udah omset dibagi budget iklan. Kalau misalkan budget iklannya itu betul-betul gross profit alias pricing dikurangi HPP semuanya diiklanin, ya udah berarti omset alias pricing dibagi omset dibagi ya omset dikurangi HPP. Sesederhana itu loh. Ini kalau semuanya dijadiin iklan, tapi kan nggak gitu ya. Kita butuh bayar internet, butuh bayar karyawan, butuh bayar diri sendiri. Nah, yang belum membayar diri sendiri, hati-hati tuh. Terus kita butuh bayar apa lagi? Ya admin fee jelas, PPN iklan jelas, pajak mungkin, terus lakban, packing, dan sebagainya. Jadi kalau bodohnya tuh ya gini aja, omset dibagi dengan pricing dibagikan omset dikurangi HPP. Ini simpelnya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan paham sampai sini apa itu ROAS. Kalau bingung, putar ulang. Lalu kita maju ke yang agak kompleks sedikit. Saya paling suka kalau bahas pricing kayak gini tuh pakai struktur kayak gini ya, teman-teman. Structure nih. Jadi ini ibarat gedung. Di sini ada HPP yaitu biaya yang fix, nggak bisa enggak. Karena kan kita jualan barang. Kalau kita jualan barang, pasti harus keluar HPP, nggak mungkin enggak. Entah itu ngutang, entah itu bayarnya tempo, ya itu lain soal. Cuman karena kita jualannya bayar barang fisik, pasti ada HPP-nya. Berarti ini biayanya fix gini. Terus di sini ada harga final yang di marketplace. Terus ada di sini omset nih, omset. Katakanlah harga finalnya di sini 100.000. Terus di sini omset itu udah dikurangi admin fee dan lain sebagainya. Omset berarti katakanlah biar gampang 90.000. HPP-nya berapa? HPP-nya misalkan 40.000. Nah, ini teman-teman gambar aja sendiri biar terilustrasikan. Jadi cost structure-nya teman-teman itu seperti apa. Nah, di antara 40 sampai 90.000 ini ada namanya overhead. Jadi overhead, bahasa kalian itu overhead karena di atasnya HPP, overhead gitu. Overhead. Jadi itu. Nah, overhead itu komponennya apa aja? Operasional, gaji, iklan, bukan pajak enggak. Dan lain sebagainya, macam-macam. Umumnya sih kalau kita di UMKM tuh ya cuma operasional, iklan sama gaji. Itu aja. Operasional itu kayak kontrakan, lakban dan sebagainya. Gaji itu ya gaji diri kita sendiri, terus iklan. Nah, ini overhead. Nah, ini kita bagi dua aja. Kita bagi dua, overhead dikurangi dengan iklan. Ini iklan, ini overhead. Harus di antara ini ya. Nggak mungkin di penjumlahan dua ini di atas itu, artinya rugi. Berarti kan harus di antara ini, yaitu selisihnya di antara 50.000. Nah, 50.000 berarti, nah ininya dicari oleh teman-teman berapa sih? Kalau teman-teman yang pembukuannya rapi, rasio overheadnya tuh pasti ada. Rasio overheadnya pasti ada, berapa sih dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun itu ada, tinggal diambil aja rasionya. Overhead terhadap omset real. Lalu kalau mau dikasih target profit bersih, jadi di sini ada kecil sekali karena kita sekarang profitnya makin kecil. Di sini ada target profit bersih. Kalau bisa sih di atas 6%. 6% ini tadi saya cek BI rate 6%. 5, berapa ya tadi? Ya kalau bisa di atas BI rate atau di atas inflasi lah. Kalau bisa, tapi memang tergantung kondisi ya. Tergantung kondisi. Lalu buat yang nggak tahu overheadnya tuh berapa persen rasionya dari omset. Kalau saran saya, apalagi yang Superman, ambil antara 10-30%. Nembak aja nggak apa-apa. Jadi teman-teman ini gambar aja sehingga nanti ketemu iklannya di sini berapa, lalu harga final di marketplace-nya berapa atau di Shopee-nya berapa, lalu dibagiin. Jadi harga final dibagi sama budget iklan. Itulah target ROAS Anda. Wah, kayaknya pada bingung karena saya mencoba sepadat mungkin. Lanjut. Kalau bingung, putar ulang ya. Nah, target ROAS itu ada dua. Target ROAS buku sama target ROAS iklan. Kalau yang tadi saya pakai cost structure ini, itu target ROAS buku. Target ROAS iklan ya. Target ROAS sales center. Kalau target ROAS buku berarti yang dibagi adalah omset real ini, bukan harga final. Lalu hati-hati kalau target ROAS seller center iklan, itu iklannya harus dikurangi dulu dengan PPN alias dikalikan 1/1,11. Oke? Lalu pasti muncul pertanyaan, ini iklannya berapa ya? Kalau saya nentuin budget iklan duluan sebelum nentuin harga gimana? Oh, bisa banget. Justru itu umum sekali. Jadi teman-teman bisa pakai strategi price-nya udah fix, yang dimana kita semua kayak gitu, budgetnya yang ngikutin. Karena kita lihat kondisi pasar ya, HPP-nya berapa? Jual deh. Misalkan HPP-nya 50.000, pasar 60.000, ya udah 60.000 aja deh. Karena pasar 60.000, budget yang lainnya, cost structure lainnya ngikutin. Atau dibalik,
Pokoknya saya punya HPP 50.000, saya ada budget marketing 40.000. Berarti ya tinggal tambah-tambahin aja. Jadi budgetnya fix, pricingnya yang naik turun. Nah, ini mau buat kita semua kan mau menakutkan ya kalau pricingnya naik turun. Kalau Shopee pengennya turun terus, kalau kita pengennya naik terus, customer maunya turun terus. Nah, makanya ini sebetulnya nggak umum. Jadi yang lebih umum, price-nya udah fix, kita melihat kondisi pasar seperti apa, kita lempar harganya berapa. Nah, diulik tuh di structure ininya nih, di sininya itu diulik-ulik sehingga ketemu budget iklan. Sudah 10 menit baru teorinya aja, dan saya nggak yakin teman-teman bisa mudah ngerti karena saya juga belibet dari tadi 10 menit ke belakang. Nah, tapi buat yang bingung saya udah bikinin template-nya. Ini saya kasih gratis deh karena teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa bantu saya dengan subscribe, like, dan share video ini. Dan juga cek gandirozaki.com untuk konsultasi dan bedah toko. Ini saya kasih gratis deh karena ini sebenarnya gampang sekali, super duper sederhana. Jadi template kalau mau ngitung target ROAS-nya teman-teman, ini tinggal input aja. Harga finalnya misalkan ini setelah diskon ya, harga finalnya misalkan teman-teman jual 150.000, input aja 150.000. Lalu voucher max-nya kalau teman-teman pakai voucher, which is yang saya sangat rekomendasikan teman-teman pakai voucher, maksimumnya berapa vouchernya? Misalkan 2.000. Lalu admin fee-nya beda-beda kan ya, ada yang 15%, ada yang 11%, kalau fashion Star Plus itu 12%. Nah, ketemu omset realnya berapa? Karena kalau kita harus tahu ROAS pembukuan, di bawah nih ROAS pembukuan sebelum menentukan ROAS seller center. HPP-nya berapa? Katakanlah HPP-nya 75.000 ya. 75.000 berarti harga sama dengan 2 kali HPP nih. Saya ganti dulu. 2 kali HPP. Harga sama dengan 2 kali HPP. Atau misalkan ya biar gampang 100.000 ya. 100.000. Lalu overhead non iklan. Jadi ini overhead non iklan yang tadi saya jelaskan. Ini di luar iklan berapa? Kalau Superman atau yang belum ada pembukuannya, saran saya di antara 10 sampai 30%. Ya tembak aja, feeling aja nggak apa-apa kok. Ini kan namanya juga percobaan. Nanti kita nanti teman-teman evaluasi lagi dan seterusnya. Katakanlah tembak di 15%. Lalu target profit bersih. Nah, kalau teman-teman mau langsung nargetin target profit bersihnya berapa, input aja. Misalkan saya nggak mau lebih rendah daripada inflasi. Karena buat apa bisnis? Misalkan kayak gitu ya. Jadi 7,5%. Misal inflasinya 7,5%. Nah, ketemulah angkanya, ini dihitung, marketing maksimum itu 936 perak. Which is nggak mungkin ROAS-nya 139. Berarti ini ada yang salah. Ada yang salah antara pricing-nya kemurahan atau kemahalan, HPP-nya ketinggian, atau overhead-nya ketinggian, atau target profit bersihnya ketinggian. Ini harus diulik-ulik. Katakanlah target profit bersihnya ya udahlah 1% aja. Nah, ini agak realistis karena ROAS pembukuannya cuma 13,9, ROAS sales centernya 17,5. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang realistisnya seperti apa sih? Realistisnya itu di antara 1,2 sampai 30. Atau misalkan teman-teman, wah HPP saya bisa diturunin nggak ya? HPP-nya diturunin, jadinya misalkan 80.000. Nah, kok 80? 80.000. Nah, jadi ROAS-nya lebih realistis lagi. ROAS pembukuannya 4,4, ROAS pembukuan pembukuan keuangan kita ya. Bisa ganti dulu. 4,4, ROAS seller centernya 5,6. Dan seterusnya silakan teman-teman ubek-ubek aja, tapi saya berharapnya teman-teman paham dulu yang tadi saya sampaikan, walaupun mungkin agak belibet. Yang intinya ini mau nanti fitur iklannya GMV Max, mau nanti fiturnya apa itu nggak ada soal. Yang penting teman-teman tahu target ROAS-nya teman-teman. Nah, setelah ketemu target ROAS ini, eksekusinya terserah teman-teman. Mau di GMV Max-nya ditulis 5,6 ya silahkan. Yang jelas ada gambaran, yang jelas jangan ngaco. Kalau misalkan targetnya 5,6 supaya nggak profit, terus kita inputnya 2, target ROAS-nya 2 dan berharap untung, ya jangan harap. Karena biar plus aja atau biar sesuai target aja harus 5,6 bukan 2. Ternyata 14 menit ini mungkin rekor video cukup panjang. Silakan teman-teman tonton ulang, dan ini template ini saya share, cek aja di gandirozaki.com. Di sini masuk ke template Google Sheets. Lalu di sini ada nih template hitung ROAS Shopee. Ini gratis. Ada yang berbayar di bawahnya itu macam-macam, ada yang keyword, ada yang auto generate judul dan lain sebagainya. Ada yang belum launching juga, tapi yang untuk hitung target ROAS Shopee ini gratis. Silakan aja buka filenya, nanti tinggal duplicate atau nyobain sendiri langsung di sini juga boleh.
Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.